Kalian pasti nggak nyangka kalau di Indonesia ada anak dan ayah yang tega memutilasi dan menguliti ibunya sendiri. Astaga, kok bisa-bisanya gitu loh. Ada orang yang tega memutilasi ibunya, bahkan memutilasi anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Seorang ibu rumah tangga atau IRT berinisial YR, 34 tahun, tega menghabisi nyawa ibu kandung dan anaknya sendiri. Sungguh biadab. Seorang perempuan tega memutilasi ibu dan anak kandungnya sendiri di Cianjur, Jawa Barat. Si bapak pegang tangannya, saya ngambil kalungnya, langsung saya tepuk. Ya sekali lagi kalian ini nggak salah dengar ya, karena ini berita masih hangat-hangatnya dan ini terjadi di Desa Cibanteng, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lah aku masih bertanya-tanya sebenarnya motif mereka melakukan ini tuh apa sih? Apakah karena emosi sesaat, harta, dendam, atau karena hal-hal lainnya? Dan anyway, aku mau disclaimer dulu buat kalian semua nih, karena kedepannya dalam video ini itu bakal mengandung unsur-unsur kekerasan, pembunuhan, mutilasi yang sangat mengerikan banget. Jadi aku harap supaya kalian semua bisa dewasa dan bijak dalam menyikapi informasi-informasi yang ada ini. Jadi selamat datang di dunia yang kamu kira aman, tapi ternyata penuh dengan ancaman. Jadi, pada tanggal 5 Mei 2025, ini ada dua orang warga desa yang bernama Pak Dede dan Pak Andi yang sedang beraktivitas di kebunnya. Nah, dalam aktivitas itu dia itu nyium ada bau-bau busuk gitu, ada bau-bau bangkai yang nggak sedap banget. Nah, mereka ini awalnya ngira ya kalau itu cuman bau bangkai tikus ataupun bangkai kucing, karena memang hewan-hewan ini tuh sering ditemukan mati di sekitaran kebun tersebut. Dan mereka pun itu ya melanjutkan aktivitasnya gitu. Pak Dede mulai membersihkan area kebunnya dengan mengarit-arit rumput gitu kan. Nah, waktu dia ngebersihkan, nah dia ini terkejut gitu, karena waktu dia megang rumput ini, malah yang kepegang itu kayak sebuah rahang yang berbentuk seperti rahang manusia. Lah cuman kan awalnya Pak Dede ini ya tetap positive thinking aja gitu loh. Dan karena kurangnya pengetahuan beliau sehingga diangkatlah tuh rahang ya kan. Waktu rahang ini diangkat, dia tuh penasaran gitu kayak, ini rahang manusia atau rahang hewan ya? Akhirnya dia panggil tuh Pak Dede yang mungkin ada sekitar 20 meter dari dia. Dia manggil, "Weh bro, ini apa nih? Ini rahang manusia atau rahang hewan? Coba lihat sini deh." Nah akhirnya Pak Andi ini pun datang ke Pak Dede gitu kan untuk memastikan temuan dari Pak Dede ini. Nah waktu dia ngelihat, dia tuh kayak udah mulai curiga gitu loh. Mana ada hewan bentuknya kayak gini. Dan akhirnya Pak Andi ini pun mulai mengecek area sekeliling tuh. Dia ngecek keliling, dia keliling. Dan bener aja tuh, gak jauh dari lokasi penemuan rahang, dia menemukan ada seperti sebuah bola, dan setelah didekati itu adalah tengkorak kepala manusia. Nah terus mereka ini ngelapor ke Pak Kades untuk memastikan temuan mereka ini bener atau enggak sih tengkorak manusia. Dan gak lama kemudian nih Pak Kadesnya datang gitu kan. Waktu Pak Kadesnya datang ke lokasi kejadian, sekali dilihat sama Pak Kadesnya, dia langsung bisa memastikan kalau ini adalah tengkorak kepala manusia. Dan Pak Kades pada saat itu pun gak langsung membuang waktu yang lebih lama lagi. Dia menelpon tim kepolisian untuk investigasi yang lebih lanjut. Dan 1 jam kemudian tim Inavis dari kepolisian itu mulai datang tuh ke lokasi kejadian. Dia ini gak hanya mengecek area penemuan tengkorak tersebut, tapi juga mengecek area-area sekitar tuh. Ya barangkali ada lagi nih barang bukti yang bisa ditemukan. Nah pencarian dan investigasi ini tuh berlanjut sampai malam hari tuh. Waktu polisi nyari sama warga itu kan, mereka nyari barang bukti lainnya. Nah tepat jam 8 malam itu ada seseorang warga yang juga bekerja di PLTM atau di saluran irigasi daerah tersebut, itu melaporkan kalau dia melihat ada tulang kaki dan juga tulang tangan yang tersangkut di saringan saluran irigasi tadi. Dan gak pakai lama, warga dan tim kepolisian itu langsung datang ke area lokasi tersebut untuk mengevakuasi barang-barang bukti yang sudah ditemukan warga ini. Nah setelah ditemukannya banyak banget barang bukti di area sekitar gitu kan, tim kepolisian ini pun menanyai anggota warga sekitar sama Pak Kadesnya. Polisinya bilang gini, "Pak, dari warga desa kalian ini ada yang hilang gak? Jangan-jangan tengkorak dan juga tulang belulang yang ditemukan warga ini adalah warga kalian lagi." Nah terus waktu itu Pak Kadesnya ngejawab nih, dia bilang gini, "Oh enggak Pak, aman, warga desa kita nggak ada yang hilang. Tapi kami curiga nih, karena ada 2 orang yang selama 2 minggu ini udah nggak kelihatan tuh." Nah salah seorang warga juga itu memberikan sebuah informasi kalau 1 minggu sebelumnya itu di area sekitar, mungkin sekitar 20 meter dari lokasi penemuan tengkorak tadi, itu ada bekas pembakaran tuh, yang dimana seminggu sebelumnya itu apinya ngebul terus tuh, asapnya kan ngebul terus. Dan ini asapnya kelihatannya kayak bukan asap-asap bekas pembakaran rumput gitu. Dan beberapa warga lainnya juga memberikan kesaksian kalau memang ada seorang warga itu yang membakar-bakar di situ, bakar-bakar barang, tapi bukan bakar rumput, melainkan bakar kasur, bakar selimut, bakar bantal, yang dimana barang-barang ini tuh masih layak pakai sebenarnya. Sehingga hal ini pun membuat kecurigaan polisi semakin kuat tuh, dan pihak kepolisian dan warga pun itu langsung mendatangi rumah terduga pelaku yang sudah membakar barang-barang ini.
Nah, rumah yang didatangi warga dan tim kepolisian ini adalah rumah dari Bu Lilis, yang dimana memang Bu Lilis ini udah nggak kelihatan selama 2 minggu tuh, nggak pernah berinteraksi sama warga dan nggak pernah kelihatan dia pergi ke kebunnya. Nah, sesampainya warga dan polisi ini ke rumahnya Bu Lilis, mereka itu disambut oleh 2 orang yang bernama Pak Cahya dan juga Yanti, yaitu ayah dan anak nih. Nah, di sana itu memang polisi nggak menemukan hal-hal yang mencurigakan gitu ya, kayak ya rumah pada biasanya gitu, rapi, bersih, nggak kelihatan ada tanda-tanda yang mencurigakan, kecuali satu hal, bau busuk yang berasal dari dalam rumah itu, dan juga dia ngelihat ada beberapa lalat yang keluar masuk dari dalam rumah gitu loh. Sehingga hal ini pun memperkuat kecurigaan tim kepolisian untuk masuk dan menggeledah rumah mereka. Nah, sambil menggeledah rumahnya Bu Lilis ini, si Yanti ini ditanyain lah sama polisi dan juga warga gitu kan. Mereka nanya, loh, ibumu mana Bu Lilis? Kok nggak pernah kelihatan dan di rumah nggak ada? Dan di situ pun si Yanti ini kelihatan panik dan kebingungan gitu. Dia bilang ya kayak ibunya lagi jalan, lagi keluar gitu, kayak banyak alasan gitu loh. Tapi mukanya itu penuh dengan kepanikan. Nah, di tengah percakapan itu ada seorang polisi nih yang menemukan sumber bau busuk tadi itu dari mana. Ternyata sumber bau busuk itu berasal dari bantal. Nah, bantalnya ini dalam kondisi yang basah ya. Setelah dicek ternyata basah dari bantal itu berasal dari darah manusia. Dan gak butuh waktu lama pun pada malam hari itu juga, Lilis dan Cahya ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi dan diinvestigasi lebih lanjut nih. Nah, yang jadi pertanyaanku sampai sekarang ini adalah, apakah benar ibu dan ayah ini yang sudah melakukan pembunuhan keji terhadap ibunya sendiri? Nah, kalau memang iya, sebenarnya motifnya apa sih? Jadi sesampainya di kantor polisi, Yanti dan Cahya ini juga nggak bisa bertahan lama dalam interogasi gitu. Akhirnya mereka mengakui semua perbuatannya kalau memang mereka berdua yang sudah menghabisi nyawa ibunya dan juga anak dari Yanti ini yang masih berusia 3 tahun. Nah, jadi motif dibalik Yanti menghabisi ibu kandungnya ini itu bukan karena hal-hal yang bersifat material ataupun benda gitu. Jadi gini, Yanti ini punya adik 2 orang tuh. Dia ini 3 bersaudara, Yanti anak pertama dan dia punya adik 2 orang. Nah, ibunya ini nggak pernah memberikan kasih sayang kepada Yanti selama hidupnya, 34 tahun dia hidup nih. Karena ibunya ini selalu memberikan kasih sayang itu kepada adik-adiknya sampai si Yanti besar, sehingga Yanti pun sering berpikiran gini kayak, kenapa ya kok aku ini selalu disalahin, aku selalu dimarahin, apapun yang keberbuat itu selalu salah di matanya ibu, padahal aku ini tiap hari sudah membantu ibu dan merawat dia sendirian. Sebenarnya ini aku anak kandung atau anak tiri sih? Nah, jadi Yanti ini memiliki 2 orang saudara ya, atau 2 adiknya gitu, yang dimana 2 adiknya ini tuh bekerja sebagai TKI di luar negeri, bahkan salah satunya itu bekerja di Qatar gitu loh. Dan juga Yanti ini posisinya itu udah menikah dengan seseorang dan dia ini pun tinggal terpisah dengan orang tuanya. Jadi ayah dan ibunya ini tinggal sendiri dan Yanti beserta suaminya dan juga anaknya itu tinggal di rumah yang berbeda. Nah, cuman jika ibunya ini sedang sakit atau butuh bantuan, itu Yanti sering datang ke rumahnya ibunya, itu intinya untuk berbakti gitu loh. Dan Yanti selama ini pun sabar gitu menghadapi ibunya, menghadapi sifat sinisme ibunya kepada dia yang selalu membanding-bandingkan dia sama adik-adiknya gitu. Bahkan hal yang paling menyakitkan hatinya Yanti itu adalah yang dimana Yanti ini tidak bisa memberikan hal yang bersifat materi lebih kepada ibunya dibanding adik-adiknya tuh. Jadi misalkan adik-adiknya ini kan kerja di luar negeri, tadi kerja di Qatar, dia itu sekali ngirim uang ke ibunya ya kadang 20 juta, 30 juta, kayak besar banget gitu. Sementara Yanti itu ngasih ke orang tuanya nggak sebesar itu, sehingga hal ini pun membuat adanya batasan-batasan gitu antara Yanti dan adik-adiknya, sehingga kan adik-adiknya ini diperlakukan lebih istimewa gitu daripada si Yanti. Nah, jadi karena hal ini pun yang terjadi selama bertahun-tahun gitu dipendam terus sama si Yanti. Yanti sedih, Yanti kesel, cuman nggak bisa dia ungkapkan karena kan bagaimanapun dia ini orang tuanya, sehingga dia pendam terus selama bertahun-tahun. Dan pada puncaknya itu terjadi pada sekitaran tanggal 20 April 2025 kemarin. Bu Lilis atau orang tuanya si Yanti ini itu lagi sakit di rumah tuh, sehingga Yanti ini pun diminta untuk tinggal pergi merawat ibunya yang ada di rumah untuk menginap di sana. Nah, Yanti ini bawa anaknya juga yang masih berusia 3 tahun. Nah, jadi pada jam 8 malam di rumahnya Bu Lilis ini, Yanti pun ngomong ke Bu Lilis kalau ayahnya atau Pak Cahya ini lagi butuh uang dalam jumlah besar gitu, puluhan juta untuk membayar utang tanah kepada temannya tuh, karena memang Pak Cahya ini lagi ngambil tanah dan masih punya sejumlah utang gitu kan, nilainya kayak puluhan juta. Nah, dia ngomong ke Bu Lilis untuk mungkin bisa segera dibantu gitu, karena pada saat itu Bu Lilis memang memiliki emas atau emas kalung yang sering dia pakai gitu. Emas kalungnya ini beratnya sekitar 41 gram. Nah, si Yanti ini coba merayu si ibunya gitu. Dia ngomong gini, "Bu,
ayolah itu dijual dulu emasnya. Nanti kalau misalkan urusannya bapak ini selesai, tanah itu bisa dijual lagi dan emasnya kita bisa beli lagi. Tolong dibantu dulu bapak nih. Nah cuman Bu Lilis juga tetap kekeh, dia nggak mau. Dia kayak nggak mau, aku ngapain emas ini dijual untuk urusan tanah yang nggak jelas kayak gitu. Ini juga emas bukan emasku, ini adalah emas punyanya Bu Ratna. Bu Ratna ini diduga adalah saudara dari Bu Lilis, entah adik atau kakaknya gitu loh. Nah intinya obrolan yang awalnya biasa-biasa itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah perdebatan, bahkan cekcok tuh. Dan cekcok ini pun itu terjadi sampai tengah malam, sekitar jam 10 jam 11 malam gitu kan, gak berhenti-berhenti. Nah karena cekcok itu pun gak berbuah hasil, akhirnya ada momen di mana Bu Lilis ini sedang duduk lemah di kursi itu. Dia lagi duduk gini kan. Nah entah apa yang ada di kepalanya si Yanti ini kan, dia tuh tiba-tiba datang ke belakangnya Bu Lilis. Waktu dia datang ke belakangnya Bu Lilis, dia secara perlahan-lahan itu megang kalungnya Bu Lilis dan ditarik dengan kencang seperti ini kan. Waktu ditarik, Bu Lilis ini pun tangannya gini-gini kayak kesakitan gitu loh. Nah terus si Yanti ini pun ngomong ke ayahnya kayak, ya tangannya sama kakinya dipegang tuh biar ibu gak ngelawan, aku mau ngambil emasnya biar kita bisa ngambil dan lepas dari lehernya nih. Dan seketika pada saat itu pun karena Bu Lilis kondisinya lemah, Bu Lilis akhirnya pingsan tuh. Jadi langsung gak sadarkan diri pada saat itu, dan kalung yang ada di lehernya Bu Lilis ini berhasil diambil oleh Yanti. Nah jadi memang awalnya si Yanti ini gak bermaksud untuk membunuh ibunya gitu loh dengan cara mencekik tadi itu, enggak. Dia itu berniat untuk mengambil kalung emasnya dengan cara paksa gitu kan. Nah cuman ternyata setelah dicek lagi sama Yanti, Yanti ini pun kaget kayak, jangan-jangan meninggal nih, udah gak ada napasnya. Waduh gimana ya, aku bingung. Nah bapaknya Yanti yang pada saat itu pun menahan tangan dan kakinya ibunya itu tuh nanya ke Yanti kayak, Yanti, emang nggak apa-apa ibumu ini? Nah si Yanti pun menenangin bapaknya gitu kan, kayak dia bilang, nggak pak, nggak apa-apa, ini aman kok, nggak apa-apa, ibu cuman pingsan doang, paling besok udah bisa sadar atau lusa gitu, cuman pingsan aja ini, kita ambil emasnya terus dijual supaya bisa bayar utangmu. Nah pada saat itu pun Yanti ini mulai gemeteran dan dia bingung kayak, masa meninggal beneran sih ibu ini? Waktu dia cek lagi, lah ternyata bener, Bu Lilis pada saat itu langsung meninggal seketika tuh. Dan waktu si Yanti ini sadar kalau ibunya udah meninggal, dia itu secara nggak sengaja melihat ada anak kecil berusia 3 tahun di hadapannya yang melihat kejadian tersebut gitu loh. Nah anak kecil ini ya anaknya si Yanti tadi ini, yang ngelihat ibunya itu sudah ngebunuh neneknya atau Bu Lilis tadi. Akhirnya si anak ini diajak tidur tuh kan, diajak tidur biar bisa melupakan kejadian semalam. Nah cuman Yanti ini pun akhirnya kayak kebingungan gitu. Aduh aku takut jangan-jangan anakku nanti ini menjadi saksi mata gitu loh. Dia ngomong ke warga kalau ibuku sudah mencekik dan bla 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 lain-lainnya. Sehingga waktu kondisi anaknya ini udah tidur ya, anaknya Yanti ini tidur, Yanti pun menangis gitu. Yanti nangis kayak, nak maafin ibu ya, ibu harus ngelakuin ini. Apa yang dilakukan ke anaknya Yanti? Langsung dicekik tuh anaknya Yanti sampai dia meninggal dunia juga. Jadi Yanti pada malam hari itu selain menghabisi ibunya, dia juga menghabisi anak kandungnya sendiri, bayangin. Sehingga pada keesokan harinya saat si Yanti ini terbangun dari tidurnya, dia ini mulai kepanikan lagi, dia mulai sedih, dia mulai nangis, dia mulai menyesali perbuatannya yang dia lakukan semalam tuh. Dan pada saat itu pun Pak Cahya juga udah mulai panik. Dia bilang ke Yanti kayak gini, Yanti gimana ini? Katanya ibumu bakal hidup lagi. Nah kok sampai sekarang ini gak sadar-sadar gitu loh. Jangan-jangan dia udah mati ya? Wah bapak laporin nanti kamu ke polisi. Akhirnya pada saat itu Yanti tambah panik lagi kan, tambah bingung. Cuman ayahnya juga yang mau ngelapor ke polisi itu kayak bingung juga, karena dia udah ngebantuin si Yanti megangin tangan dan juga kakinya Bu Lilis tadi ini kan. Nanti kalau dia laporin Yanti, malah dia juga malah jadi tersangka nantinya. Emas yang didapatkan dari Bu Lilis tadi ini itu berhasil dijual oleh Yanti dan juga Cahya tuh. Dan yang dimana uang ini pun dibayarkan Pak Cahya kepada temannya gitu kan, untuk membayar utangnya tadi. Jadi clear lah urusan sama temennya ini. Nah tapi urusan di rumahnya ini belum selesai. Nah 4 hari kemudian Pak Cahya ini udah mulai pesimis dengan kata-katanya Yanti kalau Bu Lilis ini bakal hidup lagi, dan juga anaknya tadi ini kan, cucunya dia bakal hidup lagi. Nah akhirnya si Yanti pun bilang ke ayahnya kayak, ibu dan anakku ini udah meninggal ya, ini gimana? Kalau kita misalkan langsung kubur, ini kemungkinan besar kita bakal ditangkap polisi nih. Aku punya ide, kalau mereka ini harus kita mutilasi, kita potong-potong badannya, kita kulitin daging dan juga kulit-kulitnya tadi, kita masukkan ke dalam karung terus kita bakar, gimana? Nah pada saat itu ayahnya Yanti yang juga udah mulai panik ini ya, dia nggak bisa mengelak apa yang dikatakan Yanti tuh. Jadi Yanti tuh ngasih instruksi apapun ke ayahnya, jadi ayahnya ini menjadi supporting team nih. Jadi dia yang ngebantu semua tindakan-tindakannya Yanti. Dan pada saat itu pun ayahnya coba ngambil karung, dia mulai ngambil pisau gunting untuk memotong dan memutilasi tubuhnya Bu Lilis dan juga tubuh anaknya tadi itu kan. Setelah semuanya dilakukan, dimasukkan ke dalam karung kemudian dibakar tuh. Nah lokasi pembakaran ini daripada rumahnya
Bu Lilis dan Yanti tadi ini cuman sekitar 15-20 meter di belakang rumahnya gitu loh. Nah, lokasi pembakaran inilah yang tadi dilihat sama warga kalau pada saat itu ada orang yang bakar-bakar di sini ya. Yanti dan Pak Cahya itu yang bakar-bakar selama seminggu full nggak selesai-selesai. Yang dia bakar itu ya karung, ya bantal, ya kasur, ya selimut gitu loh. Jadi hal-hal yang sebenarnya masih layak dipakai tapi dibakar gitu, seakan-akan ini membakar barang bukti gitu kan. Dan selang beberapa hari kemudian kita diingatkan lagi oleh kasusnya Pak Andi dan juga Pak Dede ini yang menemukan tengkorak kepala manusia yang dimana ya kepala tengkorak manusia ini adalah milik dari korban yang bernama Bu Lilis. Dan pada saat itu kan polisi langsung menggerebek rumahnya Yanti dan juga Pak Cahya dan mereka langsung diringkus ke kantor polisi untuk ditetapkan sebagai tersangka tuh. Atas kasus ini pun tuh Yanti dan juga Cahya terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati, seenggak-enggaknya itu hukuman seumur hidup, atau yang paling ringan itu adalah hukuman 20 tahun penjara. Nah, jadi kalau dibilang Yanti menyesal ya dia sangat menyesal gitu, karena meskipun dia diperlakukan gak adil oleh ibunya, dia tetap sayang kepada kedua orang tuanya. Dan hal ini pun gak dia lakukan dengan perencanaan gitu ya. Jadi ini bukan pembunuhan berencana berdasarkan info dari si Yanti, karena pembunuhan ini memang dilandaskan karena cekcok yang terjadi selama semalaman tuh. Entah kata-kata apa yang keluar dari mulutnya Bu Lilis, entah apa yang diomongin si Yanti, sehingga hal ini pun membuat pembunuhan spontan yang dilakukan oleh Yanti dan juga ayahnya tuh. Dan Yanti ini pun di dalam penjara itu mengatakan kalau dia akan menerima semua hukuman dari pihak pengadilan tuh. Apapun yang diberikan ke dia, dia itu siap bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dan dia juga meminta mohon kepada para jaksa di pengadilan untuk meringankan hukuman ayahnya nih, karena memang ayahnya ini bukan dari otak pelaku pembunuhan ini gitu kan. Dia hanya membantu Yanti doang. Dan juga dia menitip pesan kepada adik-adiknya itu yang ada di luar negeri untuk merawat ayahnya ketika ayahnya ini keluar dari penjara gitu, karena kan Yanti kemungkinan besar akan dihukum mati atau penjara seumur hidup, jadi dia nggak akan menghirup udara bebas lagi. Ya, jadi memang si Yanti ini itu bukan anak yang problematik gitu. Dia bukan anak yang banyak mintanya, dia cuman seorang anak yang kehilangan kasih sayang dari seorang ibu yang selama ini merawat dia gitu loh. Dan bahkan dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh interviewer presenter berita kepada si Yanti ini di dalam penjara, itu terlihat kalau memang si Yanti itu sebenarnya sangat-sangat menyayangi kedua orang tuanya gitu, meskipun dia sudah memendam rasa yang sakit selama 34 tahun hidupnya gitu kan. Dan dia pun kayak menyesali banget kejadian yang sudah dia lakukan pada malam hari itu. Nah, tapi dibalik rasa kasih sayang yang sudah diberikan Yanti kepada ibunya ini tuh ya ternyata tidak sesuai dengan takdir atau apa yang benar-benar terjadi gitu loh. Ternyata ibunya ini ya lebih sayang kepada adik-adiknya Yanti, karena memang mungkin secara material itu adik-adiknya ini memberikan hal yang lebih kepada ibunya daripada si Yanti ini. Ya padahal kan rasa sayang anak itu nggak hanya berbentuk material gitu loh. Bisa jadi juga kasih sayang kepada orang tuanya dan juga cara anak itu memperlakukan kita itu seperti apa. Karena menurutku material itu bukan yang nomor satu ya. Karena ya uang itu cari-carian bro. Kamu hari ini dapat uang, besok habis, udah uang itu gitu terus muter terus tuh, arusnya kenceng duit tuh. Sehingga menurutku uang itu hal yang fana untuk dikejar. Boleh kita nyari uang nggak apa-apa, tapi ya itu bukan hal utama yang dijadikan indikator kesayangan kita kepada seorang anak. Kalau buat aku sih ya lebih baik mendapatkan anak yang soleh, soleha, penurut kepada orang tua, dan juga dia bisa menyayangi kita di masa tua tuh. Itu udah kayak lebih dari cukup sih menurutku. Kalau uang kan bisa kita nyari sendiri. Ya emang uang itu bisa membutakan mata kita semua gitu ya. Jadi aku minta tolong buat semua yang nonton ini, jangan sampai mata kalian itu dibutakan oleh uang, bahkan sampai membunuh orang tua dan juga anak kalian sendiri tuh. Jangan. Kejadian ini nggak boleh terulang lagi. Ini sudah sangat-sangat menjijikkan dan sangat mengerikan gitu. Hari sial emang gak ada di kalender ya. Jadi rest in peace untuk Bu Lilis dan juga adek Nur ini. Semoga tenang di alam sana gitu. Dan juga semoga para pelaku ini mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya di dunia maupun di akhirat. Jadi buat kalian semua ya, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian suka, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like supaya gak ketinggalan video-videoku selanjutnya gitu. Dan satu hal lagi nih, jangan pilih kasih sama anak. Dah itu aja.